Di Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu bertatap muka masih melalui media yang sama, melalui virtual Zoom meeting. Dan insya Allah pada kesempatan siang hari ini gitu ya, kita akan membahas materi bab baru, bab yang ketiga ya, tentang teks editorial gitu ya. Nah, teks editorial, kalau di bab-bab sebelumnya kita sudah bahas tentang surat lamaran pekerjaan ya, mungkin aplikasinya nanti ketika antum bekerja gitu ya. Nah, lalu kemudian bab yang kedua teks cerita sejarah ya kisah inspirasi ya, untuk kita bisa ambil hikmahnya. Nah, kalau sekarang ini teks editorial gitu ya. Nah, teks yang insya Allah nanti sebenarnya sudah sering antum dapati, namun mungkin antum nggak sadar aja itu namanya teks editorial gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa, di koran-koran gitu ya, atau mungkin di media massa online begitu ya. Kalau saya sebut merek nggak apa-apa mungkin ya, Kompas ya, Republika begitu ya. Lalu kemudian media online lainnya gitu ya, yang isinya berupa opini begitu ya. Isinya berupa opini terkait hal tertentu gitu ya. Nah, tentunya yang menulisnya siapa? Redaksi gitu ya, redaktur gitu ya, redaktur. Nah, tentunya bisa jadi satu peristiwa, misalkan ada demo ya, lalu kemudian ada 3 koran gitu ya, bisa jadi judulnya sama, isinya berbeda gitu ya. Nah, berarti apa yang bisa kita dapat dari editorial ini ya, berarti dari sudut pandang si penulisnya. Jadi ini bisa dibilang juga teks opini begitu ya. Tapi bukan berarti opini lalu bebas gitu ya. Bebas sembarangan, tidak sesuai dengan keadaan gitu ya. Tidak seperti itu opini gitu ya. Kan kalau kita pahami mungkin kalau opini itu ya suka-suka kita aja gitu ya, enggak terjadi, enggak sebenarnya gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Nah, tapi di dalam teks editorial ini harus disajikan juga fakta dan argumentasinya gitu ya, sehingga pembaca itu mendapat tambahan wawasan ya. Jadi teks editorial itu bisa kita dapati, sering kita dapati di media massa. Bisa antum perhatikan di layar gitu ya, dengan template ya ini bisnis gitu ya. Mungkin kalau antum bisa perhatikan, mudah-mudahan bisa menarik perhatian antum di siang hari kali ini gitu ya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada ya biasa ya, di awal-awal kalau ada di buku paket antum juga ya, terkait dengan tujuan pembelajarannya gitu ya. Ya, kita ngapain sih ya belajar teks editorial gini ya? Ya tentunya kalau kita melihat dari kompetensi dasar ya yang antum akan pelajari, ya sama saja dengan teks-teks sebelumnya begitu ya. Mampu mengidentifikasi, mampu menyeleksi, mampu menganalisis. Apa itu terkait teks editorial ya? Jadi mengidentifikasi informasi yang ada di editorial, menyeleksi ragam informasi. Jadi antum harus tahu dulu nih hoax atau taknya gitu, hoax atau tidaknya gitu ya. Bisa juga dalam konteks langkah tahapan yang kedua gitu ya, menyeleksi gitu ya. Lalu kemudian nanti tahapan yang ketiga menganalisis ya, menganalisis kaidah dan struktur ya, sama lagi gitu ya seperti bab-bab sebelumnya. Dan terakhir ini ya pilihan gitu ya. Kalau semisal nanti kondisinya memungkinkan, antum akan merancang. Tapi pun kalau tidak gitu ya, mungkin antum banyak tugas dan sebagainya, kita akan alihkan dengan tugas yang lain gitu ya, yang insya Allah memudahkan antum gitu ya. Maksudnya jadi tujuannya mampu mengidentifikasi, menyeleksi, menganalisis, bahkan sampai merancang teks editorial. Jadi dengan teks editorial ini mudah-mudahan gitu ya, meluaskan wawasan dan daya kritis gitu ya. Nah, kritis di sini bukan berarti antum sekarat gitu ya, tidak gitu ya. Kritis di sini berarti antum tidak menerima begitu saja gitu ya. Antum timbul pikiran yang mungkin ingin tahu gitu ya, atau mungkin ingin mendalami begitu ya, kritis gitu ya. Nah, jadi bukan kritisnya di sini di rumah sakit kritis gitu ya, tidak gitu ya. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, biasa ya, ini hanya formalitas tapi ini harus disampaikan ya. Antum sudah kelas 12, dari kelas 11 dulu juga sudah sering disampaikan seperti ini ya. Karakter yang dikembangkan sebenarnya bukan hanya 2 ini saja gitu ya, bukan hanya proaktif dan responsif saja, tapi sebenarnya antum bisa mandiri, antum bisa jujur, antum bisa bekerja sama ketika dalam kelompok begitu ya. Lalu kemudian peduli gitu ya, peduli dalam arti semisal ada
Ana mungkin salah berbicara, antum boleh ingatkan gitu ya. Antum salah bicara, antum bercanda atau mungkin menyampaikan hal yang mungkin kata-kata kotor gitu ya. Ya, ditegur juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya karakter yang dikembangkan itu bukan hanya dua. Tapi kalau yang ada di buku ya dua gitu ya, proaktif dan responsif. Nah, maksudnya apa? Lebih aktif mengetahui dan memahami materi. Jadi diharapkan melalui teks editorial ini antum lebih aktif mengetahui dan memahami gitu ya. Mungkin dari judul yang kita ambil gitu ya, wah ini saya antusias nih, saya senang membahas teks ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu antum aktif gitu ya, lalu kemudian punya inisiatif gitu ya, inisiatif ingin tahu, wah ini infonya tentang apa, benar tidak opininya, atau mungkin antum cari sumber referensi di internet gitu ya, silakan, gak ada masalah. Responsif gitu ya, cepat tanggap. Nah, ini mungkin masih menjadi kendala juga, PR gitu ya, mungkin masih BDR, mungkin antum juga ketika dipanggil agak lambat juga meresponnya, ya wis itu masalah pengawasan memang agak repot juga gitu ya Mas ya. Oke, tapi mudah-mudahan melalui teks editorial ini kita bisa sama-sama ya aktif, lalu kemudian responsif ya, bukan hanya motor saja responsif ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya ya. Pasti kalau di awal bab begitu ya, kita ingin tahu dulu ya gambaran roadmap gitu ya, dari pertemuan pertama sampai terakhir kita ingin membahas apa begitu ya. Nah, di sini ada peta konsep begitu ya, yang bisa antum perhatikan di layar begitu. Nah, ada 4 ya. Ini balik lagi ya, seperti yang tadi kompetensi dasar ya, mengidentifikasi dulu, lalu kemudian nanti menyeleksi informasi, lalu kemudian menganalisis ya, apa yang dianalisis ya, struktur dan kaidah gitu ya Mas ya. Lalu kemudian merancang. Nah, tentunya untuk saat ini, pertemuan kali ini kita masuk ke dalam bagian identifikasi. Kita hanya mengenal aja dulu ya, mengenal, mengetahui gitu ya, tak kenal tak sayang gitu ya. Apa itu editorial, seperti apa bentuknya gitu ya. Nah, kita akan dapati di pertemuan kali ini. Sudah siap ya insya Allah ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, sebenarnya saya pengen pakai word wall atau mungkin aplikasi, tapi agak repot juga masukin ke sini ya. Nah, ada kata kunci gitu ya. Mudah-mudahan kata kunci ini mengingatkan antum ketika nanti gitu ya, mungkin 1 jam dari sekarang, atau mungkin 2 jam, atau mungkin sehari 2 hari dari sekarang, ketika ditanyakan apa itu editorial, antum pastinya udah tahu ya, teks pasti gitu ya, informasi juga sudah pasti gitu ya. Editorial ya benar ya, emang ditanyakan editorial gitu ya. Nah, tapi yang jelas yang ada di dalam teks editorial itu adalah pro kontra, setuju atau enggak gitu ya. Tentunya ini pandangan redaksi gitu ya. Lalu kemudian ada di surat kabar, nah, ini kata kunci ya, yang mengingatkan kita, oh editorial itu di surat kabar atau mungkin di koran gitu ya. Lalu apalagi oh berkaitan dengan masyarakat begitu ya, fenomena yang ada di sekitar kita gitu ya. Lalu apalagi kebahasannya, pasti dong setiap teks ada kebahasan sama strukturnya begitu ya. Nah, ini juga mungkin sebagai pengingat begitu ya. Nah, lalu kemudian kritis ya, yang tadi ya, bukan berarti kejang-kejang sampai berbusa mulutnya, tidak gitu ya. Antum perlu menindaklanjuti, benar nggak ya ini, atau mungkin antum ingin bertanya lebih jauh menanggapi, itu kritis gitu ya. Tapi mudah-mudahan kritisnya di sini dalam hal dunia ya, ketika antum sudah berhadapan dengan dalil Al-Qur'an ya, antum jangan kritisi gitu ya, mungkin si antum dengar aja gitu ya. Oke, tafsirnya oke, tape. Lalu kita datangi lagi fakta. Nah, biasanya kalau ada fakta pasti ada opini. Nah, inilah kata-kata kunci yang biasa didapati dalam teks editorial gitu ya. Ya, kalau masalah editorial, teks sama informasi ya ini pasti udah pasti ya. Nah, tapi kalau opini, fakta, faktual, kritis ya, surat kabar, insya Allah ini yang antinya akan terdapat ya, kental sekali di dalam teks editorial. Oke ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Insya Allah di sini tidak ada pertanyaan karena hanya sebatas penyampaian saja. Oke. Nah, perlu kita ketahui juga sebenarnya antum secara formalitas gitu ya, antum lagi belajar apa sih Mas ya. Nah, perlu saya sampaikan di sini untuk kompetensi dasar yang sedang kita pelajari ya 3.5 ya, 4.5 mengidentifikasi informasi. Nah, jadi yang saya ambil tadi hanya identifikasi saja. Nah, lalu kemudian menyeleksi saja gitu ya, lalu kemudian menganalisis saja, dan terakhir juga tadi membuat gitu ya, merancang gitu ya, merancang saja. Tapi pada dasarnya sama saja.
mengidentifikasi teks editorial, lebih kepada informasi, mungkin didetailkan lagi gitu ya, pendapat, alternatif, solusi. Pendapatnya bagaimana, alternatif solusinya bagaimana, simpulannya bagaimana. Nah, yang di dalam kurung ini lebih kepada struktur, gitu ya. Jadi antum harus pahami yang di dalam kurung ini lebih kepada struktur, gitu ya. Jadi mengenal nih editorial itu apa, definisi, jenisnya, strukturnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa dapati di pertemuan kali ini. Lalu kemudian nanti menyeleksi dia ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Mana yang cocok sebagai teks editorial, ya? Mana yang cocok sebagai teks editorial? Kalimat ini, kalimat ini, kalimat ini. Tapi mungkin untuk pertemuan kali ini tidak terlalu kita dalami gitu ya 4.5-nya, karena nanti saja kita langsung masuk kepada merancang gitu ya KD yang selanjutnya ya 3646 gitu ya. Nah, setelah kita bahas 3545, nah nanti pastinya antum akan mendapati 3646 gitu ya. 3646 itu tentang analisis lalu kemudian memproduksi ya. Begitu ya Mas ya. Oke, itu kompetensi dasar yang bisa Anda sampaikan kepada antum untuk pertemuan kali ini. Nah, lanjut di sini kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada apersepsi gitu ya. Ya kita mengenalkan dulu, mengantar ya. Kita memberikan stimulus dulu gitu ya. Nah, peristiwa-peristiwa besar gitu ya. Saya katakan peristiwa-peristiwa besar gitu ya. Mungkin pula yang menyangkut kepentingan umum begitu ya. Seringkali menjadi bahan pembicaraan banyak orang gitu ya Mas ya. Nah, jadi peristiwa yang ada di sekitar kita itu pastikan sering ya dibicarakan banyak orang gitu ya. Hal itu tidak terkecuali dalam suatu media massa, apalagi media massa dilihat banyak orang gitu ya. Peristiwa atau masalah-masalah itu menjadi sumber pembahasan antara pihak yang pro dan yang kontra gitu ya. Karena redaksi ini kan banyak sekali ya, bukan hanya Kompas gitu ya. Bisa jadi dari Republika, bisa jadi dari yang lain gitu ya. Balik lagi bisa jadi kepentingan gitu ya. Nah, tapi biasanya koran atau media massa itu mereka punya integritas, mereka itu punya independensi gitu ya, mereka tidak bisa dipengaruhi gitu ya, mereka berpihak kepada rakyat, mungkin bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Nah, tapi tetap saja mungkin bisa didapati nanti di kalimatnya, wah ini pro atau kontra gitu ya. Nah, seperti itu ya. Tidak berhenti di situ, di dalam teks tersebut atau mungkin teks editorial ini gitu ya, disampaikan juga gitu ya solusi gitu ya Mas ya, solusi atau saran-saran gitu ya. Nah, di sini ada satu contoh ya, pastikan vaksin aman untuk rakyat. Editorial saya nggak sebut ini dari koran mana, saya crop deh dari internet. Nah, tulisannya juga saya nggak bisa perbesar ya, kalau saya berbesar nanti pecah gitu ya. Tapi yang jelas di sini pasti ada opini, fakta, argumentasi, lalu kemudian saran atau mungkin solusi di bagian akhir gitu ya. Nah, walau alam nanti kita akan detailkan lagi, ada teks yang lain gitu ya di dalam sini gitu ya. Nah, membaca editorial ya, ini bagus ini ya. Membaca editorial bukan sekadar membaca berita. Jadi bukan hanya membaca berita aja gitu ya. Bukan hanya sekadar membaca berita ya. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh gitu ya. Nanti ada di slide selanjutnya seperti fakta-fakta, lalu kemudian bisa memperoleh banyak informasi ya berupa pendapat ya. Pendapat ini kan pendapat redaktur. Tentunya redaktur itu kan orang yang insya Allah ya wawasan dalam dunia tulis menulis itu bukan awam gitu ya. Insya Allah dia sudah ahli gitu ya. Nah, jadi pendapat redaktur itu bisa menjadi suatu alternatif untuk seorang seperti kita gitu ya, menjadi referensi tambahan gitu. Oh iya, kalimat yang dia sampaikan seperti ini, oh bener juga ya, oh salah nih saya nggak setuju, bisa saja juga seperti itu gitu ya Mas ya. Nah, pendapat-pendapat dari editorial itu sendiri gitu ya. Lalu kemudian ada solusinya juga, bahkan simpulan juga. Nah, bagaimana cara menyimpulkan ya, menyimpulkan opini dan solusi gitu ya, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, nanti kita akan dapati struktur kaidahnya juga di bab yang ketiga ini tentang teks editorial ya. Jadi kita akan dapati nanti di slide-slide selanjutnya terkait struktur, kaidah, langkah-langkah menyusun. Semisal nanti antum diminta untuk menyusun, tentunya begitu ya. Teks editorial. Lebih jelasnya itu nanti berkaitan dengan kompetensi dasar yang tadi ya di peta konsep gitu ya Mas ya. Nah, kalau di layar antum
pelanggar protokol kesehatan mayoritas anak muda, guru bisa menghambat kualitas pendidikan. Wah, ini isu yang sangat melekat ini ya. Pemimpin, keberanian dan perubahan gitu ya. Oke, nah ini salah satu ilustrasi stimulus yang saya ambil ya, mudah-mudahan menjadi gambaran sementara untuk antum. Oh, editorial tuh seperti ini. Nah, mudah-mudahan ya, silakan kembali lagi kepada antum untuk bagaimana menyikapinya. Oke ya. Kita lanjut dulu. Mungkin kalau sebelum saya lanjut ada yang mau ditanyakan dari kelas 12 ini, silakan. Tak dia. Oke, lanjut. Nah, biasa ya, di awal pasti kita mengenal terlebih dahulu. Kita ingin tahu terlebih dahulu ya, definisi gitu ya. Definisi dari teks editorial. Nah, ya, yaitu artikel pokok dalam surat kabar yang berisi pandangan redaksi dari media yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa yang disorotinya. Nah, iya ini ya, berarti dari redaksi lalu kemudian media yang bersangkutan. Bisa jadi berbeda antara media yang satu, yang tadi saya sampaikan di awal ya, media yang satu dengan media yang lainnya ketika dia menyoroti satu peristiwa. Anggap saja demo, atau mungkin yang sekarang nih, anggap saja terkait Jakarta yang mau kerendam gitu ya. Itu kan isu ya, isu kabarnya gitu ya, artikel itu saya pernah baca gitu ya. 10 tahun lagi ya Jakarta terendam gitu ya. Nah, misalkan ada isu seperti itu. Nah, ada media menyoroti itu, menuliskan gitu ya di dalam editorialnya gitu. Antara media 1, 2, 3 dan seterusnya bisa jadi pembahasannya berbeda. Ya, bisa jadi walaupun sedang membahas yang sama. Ya. Nah, itulah editorial ya, berisi opini, berisi pandangan terkait suatu peristiwa. Namun opininya bukan berarti opini bebas gitu ya. Opininya itu opini cerdas gitu ya, opini cerdas yang masih ada fakta, argumentasi terkait sebuah peristiwa gitu. Jadi bukan sembarang bicara gitu ya. Apalagi ini bicara media massa yang dilihat banyak orang, yang diketahui oleh banyak orang, tentunya harus hati-hati gitu ya, ngeri-ngeri sedap juga gitu ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada manfaat yang tadi sudah sempat saya singgung sedikit begitu ya. Nah, di sini ada sedikit quotes gitu ya. Ini juga saya dapati dari buku antum. Ya, membaca editorial itu bukan hanya sekadar membaca berita gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas oh ada berita baca selesai gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan membaca editorial ini antum mendapatkan informasi gitu ya. Lalu kemudian pandangan gitu ya. Lalu kemudian solusi atau mungkin simpulan yang terkait dengan judul dari teks editorial tersebut begitu ya. Nah, jadi bukan hanya sebatas baca aja, tapi antum ketika Jakarta mau banjir nih terendam, antum bisa dapat informasi. Oh, ada alternatif solusinya gitu ya. Nah, antum bisa tuh sumbangsih gitu ya. Mungkin antum bisa berperan mengurangi atau mungkin membantu setidaknya dalam rangka mensukseskan gitu ya, menyukseskan agar Jakarta ini gimana sih caranya biar nggak banjir ya, itu kan isunya gitu ya, seperti itu. Nah, dengan antum membaca seperti itu gitu ya Mas ya. Jadi manfaat teks editorial seperti ini, walaupun kalau kita lebih jauh lagi ya, antum lebih jauh besar manfaatnya baca Al-Quran gitu ya. Baca Al-Quran, baca buku agama itu jauh lebih besar lagi gitu ya, insya Allah gitu ya. Ini hanya sebatas kita dalam hal kaitannya dengan materi pelajaran gitu ya Mas ya. Oke, kita next masuk ke slide selanjutnya. Oke, oh ternyata belum gitu ya. Oke, di sini ada kritis tinggi, sikap bijak. Nah, ini maksudnya apa? Mudah-mudahan ya dengan antum membaca atau mungkin menyimak dari apa yang disampaikan di dalam teks editorial bisa timbul kritis ya, daya kritis yang tinggi. Tapi bukan hanya kritis saja ya, bukan hanya kritis kan, kalau orang kritis kan agak repot juga ya. Kritis tapi tidak memberikan solusi gitu ya. Nah, ini agak repot juga. Ya, jadi bukan kritik yang menghancurkan, tapi kritik yang membangun gitu ya. Bukan kritik destruktif gitu ya, tapi kritik persuasif gitu ya. Nah, ini yang diperlukan gitu ya. Banyak sekali netizen gitu ya di media massa. Wah, itu kritiknya menghancurkan gitu ya. Wah, asal bicara aja itu ya, netizen itu ya, ketika ada berita gitu ya. Lalu kemudian entah itu pemerintah atau mungkin Mendikbudristek ya, yang sekarang gitu ya, kebijakan WFH atau mungkin BDR gitu ya, posting aja gitu. Oh, pasti
Wah, banyak tuh yang haters bisa jadi dikatakan seperti itu. Nah, itu jangan ya, jangan sampai seperti itu. Nah, kita harus sikapi dengan bijak gitu ya. Sikapi dengan bijak dengan kita melihat kondisi situasi saat ini gitu ya. Dan kita mencoba berpikir kenapa kebijakan tersebut bisa muncul gitu ya. Ketika kita berpikir lagi, oke, pertimbangannya mungkin juga kita akan memaklumi gitu ya, memaklumi dan oh ya sudah, mungkin itu jalan yang terbaik begitu ya. Nah, seperti itu harapannya gitu ya. Kritis boleh tapi harus bijak begitu ya Mas ya. Mudah-mudahan kita dapat itu di teks editorial ini ya, sama-sama. Oke, kita masuk ke materi, bisa dikatakan inti gitu ya dari pertemuan kali ini, yaitu mengidentifikasi ya, mengidentifikasi informasi ya. Kalau tadi dikatakan di slide sebelumnya ada struktur gitu ya, tentang struktur garis besarnya gitu ya. Nah, bisa kita perhatikan bersama contoh teks yang ada di layar gitu ya. Oke, di sini saya ambil dari internet gitu ya, editorial untuk yang Kompas gitu ya, nggak apa-apa ya saya ambil dari internet. Oke, mudah-mudahan nggak jadi masalah ini. Oke, judulnya Huru Hara Vaksin COVID-19 gitu ya, huru hara gitu ya. Nah, karena memang di awal gitu ya, di awal COVID ini gitu ya, bahkan sempat ada awal-awal isu vaksin gitu ya, banyak pro kontra gitu ya, banyak yang yes, yang no gitu ya, ketika mau divaksin. Bahkan tenaga kesehatan pun gitu ya, ada juga yang nggak mau divaksin gitu ya dengan alasan tertentu gitu ya. Nah ini huru hara vaksin COVID gitu ya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu sudah mulai kesadaran gitu ya, vaksin ini memang diperlukan. Ya, vaksin ini memang diperlukan guna memperlambat, guna mengurangi penyebaran gitu ya, penyebaran dari COVID ini sendiri gitu ya. Mudah-mudahan dengan divaksin gitu ya, virusnya tersebut bisa menurun gitu ya. Walaupun ada varian-varian baru ya wallahualam, kita hanya berikhtiar ikuti saja pemerintah ya. Mudah-mudahan ikhtiar kita ada hasilnya nanti gitu ya. Oke, huru hara vaksin seperti apa teksnya, ini cukup panjang gitu ya Mas ya. Nah, lagi-lagi silakan antum perhatikan dulu gitu ya, 1 menit begitu. Nanti juga saya akan bantu dengan membaca juga gitu ya, dari 3 paragraf yang ada di sini terkait huru hara vaksin COVID-19. Nah, oke. Nah, dari sini kita nanti akan dapati gitu ya, kita akan dapati apa? Fakta dan opininya gitu ya. Nah, fakta dan opininya. Waduh, opininya nggak kebentuk gitu ya. Oke, kita balik lagi. Lalu terlalu cepat tadi. Nah, kalimat fakta dan opininya gitu ya Mas ya. Nah, untuk kalimat faktanya kita bisa dapati di sini ada di dalam paragraf yang pertama. Silakan antum coba pahami dulu paragraf pertamanya, tafadhol. Oke ya. Nah, di paragraf pertama itu ada dikatakan mengenai pemerintah gitu ya yang menjanjikan vaksin pada November 2020. Nah, di situ dikatakan fakta ya, karena memang dikatakan pemerintah ya menjanjikan vaksin pada November 2020. Bagian itu yang dikatakan faktanya. Sedangkan opininya mungkin ini enggak terdetek di sini gitu ya, di fokus kayaknya. Opininya itu hampir di semua kalimat paragraf gitu ya, itu opini semua gitu ya. Nah, paragraf pertama dan seluruh kalimat di paragraf ketiga gitu ya, itu semuanya opini. Kita bisa lihat gitu ya, pemerintah mungkin bermaksud baik menyampaikan janji soal vaksin agar masyarakat tidak panik. Namun, di sini harus ada koma di situ ya. Penyampaian informasi atau janji ke publik tetap harus berdasarkan fakta di lapangan. Ketidakselarasan antara ujaran pemerintah dengan Satgas dan para peneliti mengindikasikan kurangnya koordinasi dan komunikasi. Nah, artinya paragraf ketiga full of opinion, gitu ya. Ditandai dengan kata mungkin, gitu ya. Lalu kemudian ada lagi tetap harus, gitu ya. Jadi opini itu hal-hal yang mungkin sifatnya statement atau mungkin saran, gitu ya. Itu opini, gitu ya. Nah, oke, seperti ini hanya saja tidak bisa ditampilkan kalimat opininya di sini. Jadi insya Allah nanti akan saya tampilkan di pertemuan selanjutnya di rekaman yang terbaru, gitu ya Mas ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya.
Nah, dari teks tadi terkait huru-hara vaksin COVID-19 begitu ya Mas ya, kita dapati karakteristik umum, ciri-ciri umum dari teks editorial. Pasti ada fakta di dalamnya gitu ya. Pemerintah menjadikan vaksin pada November 2020. Ini dari faktanya bisa didapati tadi seperti itu gitu ya. Lalu gitu ya, opini gitu ya. Nah, opininya bisa kita dapati mungkin ya. Lalu kemudian ada kata seharusnya, lalu kemudian ada kata harus. Nah, kata-kata inilah yang menandai, mencirikan kalimat tersebut sifatnya opinion gitu ya, pendapat atau mungkin statement dari redaksi atau mungkin orang gitu ya. Nah, ini salah satu ciri dari teks editorial, ada fakta, ada opini, dan ada lagi gitu ya, solusi ya, saran gitu ya. Nah, dari kalimat yang tadi di bagian terakhir gitu ya, di paragraf yang ketiga yang sudah saya bacakan tadi gitu ya. Namun ya, penyampaian informasi atau janji ke publik tetap harus berdasarkan fakta di lapangan gitu ya. Mengindikasikan kurangnya koordinasi dan komunikasi. Ini salah satu bentuk kritik juga sebenarnya gitu ya. Si redakturnya ini mengkritik ya, mengkritisi gitu ya. Nah, insya Allah masih dalam kategori baik, normal gitu ya, tidak menjatuhkan pemerintah. Oke, tip ya. Nah, inilah karakteristik umum dari teks editorial ya, yang tadi gitu ya. Faktanya ada, opininya ada, solusi sarannya pun juga ada. Nah, ini harus antum bisa pahami dan antum harus dapati ketika nantinya mencari teks editorial. Faktanya mana, opininya mana, solusinya mana ya. Sampai di sini dulu, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan potong suara saya. Nanti kita akan bahas itu ya. Kalau ada yang mau di chat silakan kolom di chat, nggak ada masalah. Next kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah apa ya? Bisa saya katakan apakah antum menyimak atau tidak gitu ya. Apakah antum menyimak atau tidak apa yang tadi pernah saya sampaikan sebelumnya gitu ya, di slide-slide sebelumnya. Nah, silakan antum nanti sudah ada kelompok dengan kelompok yang tadi ya, bab yang kedua, hanya mencari saja, tidak perlu menganalisis, juga tidak perlu menentukan, tidak perlu. Jadi hanya sebatas antum cari di internet, antum buka Google Chrome-nya, antum ketik saja teks editorial. Tapi di sini ada tema-temanya begitu ya. Nah, ada tema tentang pendidikan, ekonomi pandemi, lalu kemudian tema yang alternatif selanjutnya sosial, budaya, dan politik. Kenapa saya arahkan antum untuk mencari di internet? Sebagai gambaran, apakah nanti yang antum cari itu benar-benar teks editorial atau hanya teks deskripsi biasa gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Nah, nanti silakan dengan kelompok yang sebelumnya gitu ya, dengan kelompok yang sebelumnya yang antum sudah pakai di presentasi teks cerita sejarah itu. Nah, antum bisa pakai juga di editorial ini. Silakan cari, hanya mencari gitu ya Mas ya. Hanya mencari, tidak lama, mungkin hanya 1 menit gitu ya, 1 menit atau mungkin 2 menit. Nanti saya akan tanya anggota ketua kelompoknya. Kalau sudah, nanti bisa di-share ke dalam Google Drive yang akan saya share linknya ke Zoom chat nanti di akhir ya Mas ya. Oke, tip ya. Nanti dikumpulkan di Google Drive dalam format PDF. Gitu ya Mas ya. Oke, tip. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam materi baru ya, untuk pertemuan baru, tapi saya gambarkan untuk saat ini, nggak ada masalah, sebagai stimulus gitu ya. Masih ada kaitannya juga dengan pertemuan yang pertama ini, karena kita mengidentifikasi informasi baik kaitannya dengan struktur gitu ya. Nah, di sini ada struktur ya, struktur teks editorial gitu ya. Ada pengenalan isu, ada argumen, penyampaian argumen, simpulan, saran atau rekomendasi. Ya, sama ya. Ya, jadi bahasa Indonesia itu pada dasarnya setiap babnya kurang lebihnya sama. Ya pasti struktur, ya pasti kaidah, ya pasti menyusun gitu ya. Hanya saja materinya atau mungkin konten yang ada di dalamnya itu ya berbeda. Ya, sekarang kita bahas editorial, media massa. Kalau kemarin teks cerita sejarah gitu ya, di media massa juga ada, tapi konteksnya berbeda. Ya, masa lampau gitu ya. Nah, kalau ini bisa
bisa sekarang, bisa zaman dulu ya, editorial gitu ya, ya tentang yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi materinya ya itu saja, tinggal antum bisa memaknai, memahami. Oke, konsep belajarnya seperti ini. Berarti saya tinggal pahami struktur kaidahnya sebagai materi inti dari setiap bab yang ada di bahasa Indonesia. Gitu ya Mas ya. Pengenalan isu, argumen, saran. Berarti pembuka, isi, penutup. Pembukanya terkait dikenalin dulu nih isunya tentang apa nih yang mau dibahas sama si redakturnya. Lalu kemudian masuk ke bagian isi gitu ya. Isinya tentang pendapat pastinya gitu ya. Isinya tentang pendapat, argumentasi ya, terkait setuju atau tidaknya begitu ya tentang sesuatu yang sedang dibahas saat itu gitu ya. Lalu kemudian disimpulkan, bisa juga berupa saran, bisa juga berupa rekomendasi, bisa juga ada kritik juga di dalamnya seperti teks yang tadi gitu ya. Nah itulah yang menjadi materi pada pertemuan kita di kesempatan kali ini begitu ya. Nah kalau untuk menentukan yang seperti ada di slide antum ini gitu ya, kita nanti akan menentukan ya, sebagai bentuk interaksi gitu ya, kita akan dapati ini di pertemuan selanjutnya ya. Seperti itu ya Mas ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti di akhir akan saya buka ya sesi pertanyaan. Untuk rekaman ini mungkin saya tutup terlebih dahulu ya. Terima kasih, dan akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.